This is a story. Hello geng, kembali lagi di channel Movie Film. Kali ini kita akan membahas film 22 Juli. Film ini menceritakan perjalanan seorang pria bernama Anders Behring Breivik yang melakukan serangan bom di Oslo. Ia kemudian menembak dan membunuh puluhan anak muda yang sedang berkemah di Pulau Utoya. Seperti apa ceritanya? Nonton video ini. Film ini dimulai pada tanggal 21 Juli tahun 2011. Sehari sebelum serangan, tepatnya di pertanian Valstua, 145 km di timur Oslo. Pria bernama Anders Behring Breivik sedang meracik bom menggunakan sebuah pupuk yang dicampur dengan cairan asam dan juga bahan bakar, yang kemudian dimasukkan ke dalam karung, setelah itu langsung dimasukkan ke dalam sebuah mobil van. Anders kembali ke dalam rumahnya, lalu membawa koper berisikan senjata api. Setelah itu, ia pergi menuju ke pusat kota Oslo. Dan sempat singgah ke rumah ibunya, untuk mengambil koper lain kemudian pergi begitu saja. Aktivitas Anders tersebut, sempat dilihat oleh sang ibu, namun ibunya, tidak menaruh curiga apapun kepada Anders. Di hari yang sama, namun di lokasi yang berbeda, puluhan remaja terlihat sedang menyeberang ke sebuah pulau di Utoya, yang berada 40 km barat dari kota Oslo. Mereka akan melakukan perkemahan musim panas di Pulau Utoya. Pada saat pertemuan, seorang pemuda bernama Filjar memberikan kata sambutan. Dalam pidatonya, dia bercerita tentang kampung halamannya yang berada di Svalbard. Setiap orang yang berada di sana, disambut dengan ramah dan baik, apapun ras dan kebangsaannya. Keesokan harinya, tepat pada tanggal 22 Juli tahun 2011, Anders mengirim sebuah email yang bertuliskan deklarasi kemerdekaan Eropa. Ternyata, Anders adalah seorang fanatik sayap kanan dan anti-muslim. Anders bersiap untuk melakukan terornya, dengan menggunakan pakaian seragam polisi setempat, ia mengendarai mobil van miliknya, menuju kantor Perdana Menteri Norwegia. Setelah memarkirkan mobilnya di sana, Anders langsung menyalakan sumbu bom. Lalu bergegas pergi meninggalkan tempat itu, menggunakan mobil lain miliknya yang sudah disiapkannya tak jauh dari lokasi. Seorang pengawas CCTV yang melihat aktivitas Anders, segera meminta petugas keamanan untuk memeriksa mobil itu. Lalu ketika sampai di sana, tiba-tiba ada sebuah ledakan yang menghebohkan seisi kota. Semua orang dibuat panik. Polisi dan pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi ledakan. Berita mengenai pemboman itu, segera sampai kepada salah seorang pemandu perkemahan musim panas, yang kemudian meminta semua peserta untuk menghentikan semua aktivitas. Salah satu siswa yang bernama Filjar Hansen, kemudian menelpon orang tuanya untuk memastikan jika mereka tidak terluka. Ibu dan ayah Filjar kebetulan berada dekat dengan lokasi kejadian, karena sedang ada urusan kampanye pemilihan wali kota Svalbard. Dan ibu Filjar, merupakan salah satu kandidat calon wali kota itu. Sementara semua orang panik dengan jatuhnya korban bom di sana, Anders berkendara menuju Pulau Utoya. Ia masuk ke pulau itu, mengaku sebagai anggota dari kepolisian Oslo, yang ditugaskan untuk mengamankan pulau pasca ledakan bom. Namun, salah satu pengawas di sana merasa curiga, kemudian menanyakan surat penugasan Anders. Tapi tiba-tiba, Anders menembak kedua pengawas tersebut hingga meninggal. Suara tembakan itu mengagetkan seluruh orang di sana. Setelah membunuh dua pengawas, Anders mengambil senjata yang lain, lalu berjalan menuju perkemahan. Ketika mengetahui hal tersebut, mereka segera melarikan diri. Namun, Anders secara membabi buta langsung memburu, dan melepaskan rentetan tembakan secara membabi buta, ke arah anak-anak tersebut. Seluruh peserta berlari berhamburan menyelamatkan diri. Hingga Anders melewati sebuah aula, dan saat melihat ada orang di sana, Anders meminta kepada orang-orang di dalam aula tersebut, untuk tetap tenang dan berkata jangan kemana-mana. Mereka yang mengira Anders adalah seorang polisi pun, menuruti perkataannya. Namun, ketika Anders masuk ternyata ia langsung menembak mereka semua.
Setelah menghabisi seluruh orang di dalam aula, Anders kembali melanjutkan pencariannya kepada para remaja lain yang sedang lari dan bersembunyi. Filjar dan adiknya bernama Torje bersembunyi di tanggul berbatu di pantai bersama teman-teman lainnya. Lalu, Filjar menelpon ibunya untuk memberitahu bahwa ada seseorang yang menembaki mereka sebelum akhirnya telepon mereka terputus. Tentu saja, mendengar hal itu membuat orang tuanya panik. Terlebih lagi, siaran di radio juga memberitakan peristiwa penembakan yang terjadi saat itu. Peristiwa penembakan itu pun akhirnya sampai ke telinga Perdana Menteri Norwegia dan menyuruh polisi segera bergerak menuju lokasi. Anders menyusuri setiap jalan untuk mencari target selanjutnya. Di sisi lain beberapa di antaranya, mereka mencoba untuk berpura-pura mati, namun mereka gagal karena Anders kembali menembaki mereka dengan senjatanya untuk memastikan bahwa mereka telah tewas. Sementara itu, suara tembakan semakin mendekat ke arah tebing, membuat orang yang bersembunyi di sana merasa ketakutan, lalu memilih untuk melompat. Anders yang melihat hal itu, kembali menembaki mereka satu persatu. Namun, sayangnya Filjar terkena 5 tembakan di tangan, kaki serta kepalanya. Torje yang melihat kakaknya terkena tembakan itu, mencoba untuk menolong, namun Filjar memaksa adiknya untuk segera pergi menyelamatkan diri. Anders yang mengira Filjar telah tewas, akhirnya meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, beberapa polisi akhirnya tiba di lokasi, dan menemukan Anders. Anders tidak melakukan perlawanan, dan langsung menyerahkan diri. Sementara itu, polisi yang lain juga menemukan keberadaan Filjar yang terluka parah, dan langsung melakukan pertolongan pertama, lalu membawa Filjar menggunakan helikopter menuju rumah sakit, untuk mendapatkan penanganan yang lebih serius. Anders akhirnya segera diinterogasi oleh polisi. Dia berkata, bahwa kakaknya sedang menunggu instruksi dari Anders, untuk melakukan serangan berikutnya. Namun hal itu bisa dibatalkan jika syaratnya dikabulkan, yaitu larangan penuh imigrasi, serta akhir penegakan multikulturalisme, dan juga meminta pengacara khusus yang akan mewakilinya, dan orang itu bernama Geir Lippestad. Namun ternyata Geir Lippestad tidak mengenali sosok Anders. Pada akhirnya ketika Geir bertemu langsung dengan Anders, barulah diketahui bahwa mereka pernah bertemu 9 tahun yang lalu. Walaupun Geir sangat tidak setuju dengan tindakan Anders, namun dia tetap bersikap profesional sebagai pengacara. Setelahnya, Anders diinterogasi oleh seorang detektif unit pembunuhan, bernama Mina Anderson. Singkat dari pembicaraan mereka, Anders terus mengatakan, bahwa dia mengikuti jaringan kesatria Templar, untuk menghormati para kesatria perang salib, dan ingin melenyapkan sebuah agama dari Eropa. Beberapa polisi yang melakukan penggeledahan di rumah ibunya Anders, menemukan sebuah manifesto, yang berisi 1.500 halaman tentang ideologi-ideologi gila, serta pemahaman tentang apa yang sudah dia lakukan. Di tempat lain, orang tua Filjar mendatangi beberapa rumah sakit, untuk mencari anaknya yang masih belum ditemukan. Hingga beberapa waktu kemudian, ibu Filjar mendapatkan telepon dari salah satu rumah sakit, yang mengkonfirmasi keberadaan Filjar. Mendengar hal itu, mereka segera pergi mendatangi rumah sakit tersebut. Di sana, mereka bertemu dengan Dr. Thomas, yaitu seorang dokter spesialis bedah saraf. Dokter itu mengatakan, bahwa Filjar mengalami trauma dan luka berkelanjutan, serta beberapa serpihan peluru yang mengenai saraf otaknya. Operasi akan dilakukan ketika kondisi Filjar telah stabil. Perdana Menteri Norwegia, menerima jumlah laporan korban pemboman, dan penembakan di 2 tempat itu. Di Oslo ada 8 orang yang meninggal, sementara di Pulau Utoya ada 69 orang yang meninggal, serta 200 orang lainnya mengalami luka-luka. Saat melakukan jumpa pers, Perdana Menteri berkata bahwa negara tak akan menyerah pada aksi teror, dan akan melakukan yang terbaik untuk melindungi warganya. Geir kemudian mencari tahu latar belakang keluarga Anders, dan mengetahui jika orang tua Anders telah berpisah sejak Anders masih kecil. Semenjak mereka berpisah, Anders diasuh oleh ibunya. Anders pun menegaskan kepada Geir, jika ibunya tidak ada kaitannya dengan serangan yang Anders lakukan. Lalu Geir meminta kepada ibu Anders, untuk menjadi saksi di persidangan, namun ia menolak dengan alasan ia tak ingin orang-orang mengetahui siapa dirinya. Geir pun mendapatkan teror, ketika malam hari, ia mendapatkan sebuah telepon yang berisikan ancaman.
Tidak hanya sampai di situ, sekolah tempat di mana anaknya Geir belajar pun memutuskan untuk mengeluarkan anaknya karena takut berimbas pada sekolah. Di sisi lain, dokter mengatakan pada orang tua Filjar bahwa mereka telah berusaha sebaik mungkin. Namun, mereka tidak dapat mengeluarkan semua pecahan peluru dari otaknya. Karena beberapa di antaranya lebih dekat ke batang otak, dan untuk mengeluarkannya akan sulit serta berbahaya. Fragmen-fragmen itu perlahan-lahan mendekati batang otaknya, dan itu bisa membunuh Filjar di masa depan kapan saja. Hingga saat malam hari, Filjar terbangun dari koma, dengan luka yang mengubah hidupnya. Dokter mengatakan jika Filjar harus memerlukan pemeriksaan secara rutin, dokter pun mengingatkan agar Filjar lebih berhati-hati. Sementara itu, Geir berusaha mencari cara agar Anders bisa terbebas, dimulai dari sebuah ide, meminta Anders untuk berpura-pura memiliki gangguan jiwa. Agar ia terbebas dari hukuman. Ide tersebut langsung disetujui oleh Anders. Ahli kejiwaan pun dikirimkan untuk memeriksa Anders. Mereka menyimpulkan jika Anders mengidap skizofrenia paranoid. Hasil diagnosa tersebut tentu membuat masyarakat sangat marah. Mereka ingin Anders dihukum seadil-adilnya. Filjar yang mengetahui kabar itu di televisi pun terlihat sangat kecewa dan marah. Namun pada akhirnya, Anders berubah pikiran. Anders tak ingin masyarakat berpikir jika dia telah gila. Lalu Anders mengatakan, jika dia akan datang ke persidangan, dan mengatakan tujuan penyerangan dia sebenarnya pada publik. Anders pun telah siap dengan segala konsekuensi, yang akan ia terima dari pengakuannya. Sementara itu, Filjar perlahan belajar berjalan lagi, serta ibunya terpilih sebagai wali kota Svalbard. Setelah keadaan Filjar mulai membaik, Filjar dan keluarganya memutuskan untuk pulang ke kota Svalbard. Filjar harus terus melakukan pemeriksaan rutin ke dokter. Filjar pun hidup dipenuhi dengan ketakutan karena disebabkan trauma saat kejadian penembakan. Belum lagi, ia merasa ketakutan dengan serpihan peluru yang ada di kepalanya bisa membunuhnya kapan saja. Suatu hari, dengan cepat Filjar melajukan motor saljunya tak tentu arah, sehingga membuat kedua orang tuanya panik dan menyusul Filjar. Dengan dukungan keluarganya, Filjar kembali semangat menjalani hidupnya. Keesokan harinya, ibunya Filjar mendapatkan sebuah email, di mana isinya permintaan agar Filjar menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan oleh Anders. Mendengar itu, Filjar menyetujuinya untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh Anders. Filjar pun berusaha lebih keras lagi agar ia bisa berjalan tanpa menggunakan tongkat. Ia tak ingin terlihat lemah di hadapan Anders. Saat persidangan berlangsung, terlihat jika Anders tidak merasa bersalah sedikitpun. Ia terlihat sangat tenang dan santai. Melihat itu, salah satu saksi mengatakan kesedihannya, karena harus kehilangan sahabatnya karena ulah Anders. Keesokan hari, persidangan kembali dilanjutkan. Filjar datang bersama kedua orang tuanya. Filjar pun menyampaikan kesaksiannya, ia menceritakan kejadian saat di Pulau Utoya, pada tanggal 22 Juli secara rinci. Filjar juga mengatakan segala kesulitan hidupnya semenjak kejadian tersebut. Hingga akhirnya Anders dijatuhi hukuman di penjara seumur hidup. Di akhir film, diceritakan jika Filjar menjadi mahasiswa hukum, Geir Lippestad tetap menjadi pengacara di Oslo. Jens Stoltenberg tetap menjadi Perdana Menteri Norway hingga tahun 2013, dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal NATO. Seeing over the last 10 years is the vigorous, dynamic growth of the violent far right. That is the main thing about this film. It is that I still have hope, dreams, family, and friends. And I choose to live.